Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 11 November 2025. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Mezbah Pembaruan. Apa motivasi Yosua membangun mezbah bagi Tuhan? Kita akan ikuti ayat-ayat yang akan saya bacakan untuk menjawab pertanyaan ini. Yosua 8 ayat 30 dan 31. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 30. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikut Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di Mor? Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada zaman para bapa leluhur, mezbah menandai jalur ziarah mereka dan menjadi representasi nyata dari klaim mereka atas negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kini dengan mendirikan mezbah, bangsa Israel menjadi saksi atas pemenuhan janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Dalam hal ini, pendirian mezbah merupakan penggenapan langsung dari instruksi yang diberikan oleh Musa. Yosua 8 ayat 30 sampai 35 memainkan peran penting dalam membentuk keseluruhan pesan teologis kitab ini.
dengan menghubungkan salah satu kisah yang paling mengerikan dan penuh kekerasan atau perang dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah adegan peneguhan perjanjian atau penyembahan. Yosua membawa kita kembali kepada salah satu tema teologis terpenting yang diluncurkan dalam kitab ini di awal. Yosua memiliki mandat untuk memimpin Israel ke dalam kehidupan yang taat kepada perjanjian. Yosua 1 ayat 7. Ini juga merupakan gambaran Yosua di akhir kitab ini. Yosua 24. Terlepas dari pentingnya peperangan dan penaklukan, ada hal yang lebih penting lagi, kesetiaan kepada tuntutan hukum Allah. Penaklukan hanyalah satu langkah dalam penggenapan rencana Allah bagi Israel dan pemulihan seluruh umat manusia. Kesetiaan pada ajaran Taurat merupakan pertanyaan utama dalam kepastian keselamatan umat manusia. Yosua menulis salinan Taurat di atas batu-batu besar yang dicat putih, berbeda dengan batu-batu mezbah. Dengan demikian, batu-batu tersebut yang mungkin berisi 10 perintah Allah membentuk sebuah monumen terpisah di sekitar mezbah yang secara konstan mengingatkan orang Israel akan hak-hak istimewa dan kewajiban yang tersirat dalam perjanjian tersebut. Yosua menjadi lambang bagi Yehosua atau Yesus dalam perjanjian baru, yang misinya antara lain adalah untuk membawa manusia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus menghadapi konflik dengan kuasa-kuasa jahat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi persyaratan perjanjian atas nama kita. Sebab semua janji Allah di dalam Dia adalah ya, dan di dalam Dia adalah amin, bagi kemuliaan Allah melalui kami. 2 Korintus 1 ayat 20. Apa sajakah praktik rohani yang dapat kita lakukan sekarang yang dapat memiliki fungsi yang sama seperti membangun altar pada zaman dahulu? Kita lanjutkan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Desiran angin berhembus, awan bergulung menembus. Puji Tuhan, haleluya, dikala fajar merekah dan waktu senja nyanyilah. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Aliran air yang jernih menyanyikan lagu kasih. Puji Tuhan, haleluya, bagai api yang membara dan menghangatkan udara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Engkau telah mengingatkan kami pelajaran untuk memperbaharui kehidupan kami, terutama kehidupan kerohanian kami. Kiranya Engkau dapat menolong kami ya Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu setiap hari. Isilah kami selalu dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berjanji akan selalu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Hamba sujudlah padanya, datang dan terima berkat-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Bapa dan Putranya, puji Roh Allah sertanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 11 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.